Geger. Skandal pencurian umur guncang Piala Dunia U17. Dugaan kecurangan Zambia dan respons keras dari FIFA serta PSSI. Dunia sepak bola muda global kembali dihebohkan oleh bayang-bayang isu yang tak pernah hilang. Pencurian umur, AG Cheating. Tudingan serius ini muncul sesaat setelah laga perdana tim nasional Indonesia U17 melawan timnas Zambia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025 yang diselenggarakan di Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar. Meskipun tim Garuda Muda menampilkan permainan yang penuh semangat dan disiplin taktik yang patut diacungi jempol, hasil akhir yang menunjukkan kekalahan 1-3 bagi Indonesia segera tergeser oleh narasi kontroversial mengenai usia para pemain Zambia. Isu dugaan pencurian umur ini dengan cepat menjadi topik perbincangan panas. Tidak hanya di kalangan pengamat sepak bola internasional dan nasional, tetapi juga di antara publik Indonesia yang mengikuti perjuangan anak-anak bangsa. Banyak pihak yang secara terbuka mempertanyakan keabsahan fisik para pemain muda Zambia yang secara kasat mata tampak jauh lebih matang dan dewasa dibandingkan dengan usia yang tercantum dalam daftar resmi turnamen yang diatur oleh FIFA. Sejak menit-menit awal pertandingan, kejanggalan fisik para pemain Zambia sudah terendus dan menimbulkan kecurigaan, baik bagi penggemar yang hadir langsung di stadion maupun bagi penonton televisi. Perbedaan postur yang mencolok antara pemain Zambia dan timnas Indonesia U17 menjadi sorotan utama. Para pemain Zambia memperlihatkan tubuh yang tinggi, otot yang kekar, dan yang paling mencurigakan adalah daya tahan fisik luar biasa yang dinilai tidak proporsional untuk pemain yang seharusnya masih berusia di bawah 17 tahun. Fisik mereka terlalu matang untuk level U17, ujar tegas seorang komentator internasional dari saluran olahraga Eropa Timur yang meliput laga tersebut. Ia melanjutkan, beberapa pemain Zambia tampak seperti sudah berusia 20-an. Komentar ini memperkuat dugaan yang sudah beredar luas di media sosial. Di ranah domestik, tanggapan senada datang dari figur sepak bola nasional terkemuka. Fakhri Husaini, mantan pelatih timnas U16 Indonesia, turut angkat bicara. Ia mengakui bahwa isu AG Cheating bukanlah hal yang baru atau asing, khususnya di kancah sepak bola usia muda yang melibatkan negara-negara dari wilayah Afrika. Menurut Fakhri, FIFA sendiri sudah memiliki sejarah panjang dalam menindak kasus-kasus serupa, bahkan pada edisi-edisi Piala Dunia U17 sebelumnya. Namun, Fakhri mengingatkan bahwa tuduhan sebesar ini harus didukung oleh bukti yang valid dan bersifat medis. Dugaan seperti ini tentu harus disertai bukti medis, seperti hasil pemeriksaan MRI tulang pergelangan tangan, jelasnya dalam sebuah wawancara di program olahraga nasional. Pemeriksaan pencitraan medis atau MRI scan pada tulang pergelangan tangan adalah metode yang diwajibkan oleh FIFA untuk memastikan bahwa usia tulang pemain masih sesuai dengan kategori remaja di bawah 17 tahun. Kasus pencurian umur dalam turnamen usia muda bukanlah sekadar insiden sesaat, melainkan tantangan struktural yang telah lama menghantui kompetisi. Negara-negara Afrika secara khusus seringkali berada dalam sorotan. Zambia sendiri, selain Nigeria dan Kamerun, pernah beberapa kali tersandung masalah serupa. Salah satu contoh kasus yang paling disorot terjadi pada tahun 2017. Federasi Sepak Bola Nigeria, NFF, terpaksa mencoret lebih dari 20 pemain U17 mereka setelah para pemain tersebut gagal melewati tes MRI usia tulang yang menjadi syarat wajib FIFA. Skala pencoretan ini menunjukkan betapa seriusnya masalah manipulasi usia di tingkat federasi dan tim nasional. Regulasi FIFA sangat jelas. Setiap pemain yang berkompetisi di Piala Dunia U17 wajib menjalani medical imaging atau MRI scan untuk memverifikasi usia tulang. Namun, seperti yang diungkapkan oleh analis sepak bola BBC, John Bennett, dalam siarannya pasca laga, praktik verifikasi di tingkat federasi seringkali bermasalah. Permasalahan ini mencakup berbagai bentuk manipulasi, mulai dari keterbatasan alat medis yang memadai, pemalsuan data identitas, hingga praktik pemalsuan dokumen kelahiran. Bennett menyoroti bahwa ini menjadi tantangan serius, terutama di benua Afrika, di mana sistem pencatatan sipil seringkali tidak memiliki tingkat ketat dan akurasi yang sama dengan yang diterapkan di Eropa atau Asia. Kondisi ini membuka celah lebar bagi praktik kecurangan demi mengejar prestasi jangka pendek. Kompetisi usia muda, yang seharusnya menjadi wadah murni untuk pengembangan bakat dan potensi, terancam berubah menjadi ajang manipulasi yang merusak integritas olahraga. Berita dugaan AG Cheating ini segera meledak menjadi viral di media sosial Indonesia. Tagar yang menuduh Zambia curi umur
bahkan sempat menduduki peringkat teratas trending topik di platform X, dahulu Twitter. Warganet Indonesia meluapkan rasa heran dan kekecewaan mereka terhadap perbedaan fisik yang terlalu ekstrim antara kedua tim. "Anak-anak kita berjuang mati-matian lawan abang-abang dari Zambia," tulis salah satu pengguna. Mantan pemain timnas Indonesia pun ikut bersuara, menyatakan bahwa ia jarang sekali melihat pemain U17 dengan kematangan fisik sedemikian rupa. Ia mendesak FIFA untuk segera bertindak tegas jika benar ada manipulasi usia. Menanggapi gejolak publik dan indikasi yang ada, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, melalui Sekretaris Jenderal, Yunus Nusi, memastikan bahwa federasi tidak akan tinggal diam. Yunus Nusi menyatakan PSSI akan mengajukan laporan resmi kepada FIFA apabila ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran aturan usia dari pihak Zambia. "Kami percaya pada mekanisme resmi FIFA. Namun jika ada bukti kuat atau indikasi manipulasi, tentu kami tidak akan tinggal diam," tegas Yunus Nusi dalam konferensi pers pasca laga. Ia menekankan bahwa masalah ini bukan hanya tentang hasil pertandingan semata, melainkan esensi dari keadilan dalam kompetisi usia muda. PSSI disebut tengah bekerja keras mengumpulkan sejumlah data pendukung, termasuk rekaman video, untuk memperkuat laporan, khususnya membandingkan performa dan fisik pemain Zambia yang dinilai mencurigakan. Sementara PSSI mengambil langkah diplomatis dan investigatif, Federasi Sepak Bola Zambia, FAZ, bersikap menepis semua tudingan yang diarahkan kepada mereka. Dalam pernyataan resmi yang dirilis di Lusaka, juru bicara FAZ, Cisambalungu, menyatakan bahwa seluruh pemain mereka telah melewati proses verifikasi yang ketat dan dinyatakan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh FIFA. "Tuduhan ini tidak berdasar dan mencederai semangat sportivitas," ujar juru bicara FAZ. "Setiap pemain kami telah menjalani pemeriksaan medis sesuai dengan regulasi FIFA. Kami menghormati timnas Indonesia, namun menolak insinuasi bahwa tim kami melakukan kecurangan." FAZ bahkan mengambil sikap menyerang balik, menuding bahwa tuduhan semacam ini seringkali muncul sebagai bentuk stereotip negatif terhadap sepak bola Afrika setiap kali tim dari benua tersebut menunjukkan performa yang dominan di level usia muda. Situasi semakin memanas beberapa jam setelah isu ini mencuat ke permukaan. Laporan dari media internasional mengindikasikan bahwa FIFA tidak mengabaikan isu ini. Sumber di markas besar FIFA di Zurich menyebutkan bahwa Badan Sepak Bola Dunia tersebut telah menerima laporan informal dari berbagai pihak, termasuk pengamat independen dan media olahraga, dan akan segera meninjau ulang dokumen serta data medis beberapa pemain Zambia yang dicurigai. Jika hasil peninjauan ulang ini membuktikan adanya pelanggaran, konsekuensi yang menanti Zambia adalah sangat berat dan berpotensi menghancurkan. Sanksi bisa dimulai dari diskualifikasi tim dari turnamen yang sedang berlangsung, pencabutan poin, hingga hukuman larangan tampil dalam kompetisi usia muda berikutnya. Kasus serupa yang berujung pada sanksi berat pernah menimpa Guinea dan Nigeria pada tahun-tahun sebelumnya, menjadi presiden kuat bagi tindakan FIFA. Kasus dugaan pencurian umur ini, jika benar-benar terbukti, akan menjadi tamparan keras bagi integritas sepak bola internasional secara keseluruhan. Ini akan menggarisbawahi kegagalan sistematis dalam memastikan keadilan di level pembinaan. Kompetisi usia muda semestinya adalah landasan untuk membangun karir yang jujur dan mengasah bakat, bukan menjadi lahan subur bagi praktik manipulasi yang hanya bertujuan mengejar prestasi sesaat. Di balik kontroversi dan kekalahan 1-3 di laga pertama, ada satu hal yang tidak terbantahkan. Timnas Indonesia U17 telah menunjukkan karakter, dedikasi, dan semangat juang yang luar biasa. Mereka tampil dengan berani dan mentalitas yang patut diapresiasi, terlepas dari perbedaan fisik yang mereka hadapi. Penting untuk dicatat bahwa partisipasi Timnas Indonesia U17 dalam turnamen ini dilihat dari perspektif jangka panjang oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Skuad Garuda Asia ini bukan sekadar mengejar hasil instan di Piala Dunia U17 2025. Menurut Erick Thohir, tim ini adalah bagian vital dari skema pembangunan tim nasional yang jauh lebih ambisius, yaitu proyeksi untuk Timnas Indonesia 2031. Visi ini muncul setelah kegagalan tim senior Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir mengakui bahwa kegagalan tersebut menjadi momentum untuk menyusun ulang cetak biru, blueprint, sepak bola nasional. Kita punya blueprint 2045 dengan target-target yang jelas, ungkapnya. Tim U17 secara spesifik ditargetkan untuk mencapai puncak kematangan pada 2031.
Erick Thohir menjelaskan, contohnya U17 itu targetnya 2031. Ia menyadari bahwa kekalahan dari Zambia menyulitkan peluang lolos ke babak berikutnya, mengingat Indonesia masih harus menghadapi dua lawan tangguh lainnya, yaitu Brasil dan Honduras. Terlebih lagi, FIFA telah mengubah format kejuaraan U17 menjadi turnamen tahunan. Artinya, Timnas Indonesia U17 harus terus menyiapkan pemain-pemain muda baru untuk kompetisi di tahun-tahun mendatang, 2026 dan seterusnya. Erick Thohir bersikap realistis bahwa lolos ke putaran final setiap tahun mungkin tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Namun, ia menetapkan target yang ambisius namun terukur. Secara realita mungkin enggak tiap tahun lolos, tapi targetnya bisa 2 atau 3 kali lolos hingga tahun 2031. Dengan demikian, terlepas dari hasil pertandingan dan isu kontroversial yang menyertainya, perjalanan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia ini adalah sebuah investasi besar untuk masa depan. Integritas kompetisi adalah hak fundamental yang harus diperjuangkan PSSI melalui laporan resminya kepada FIFA. Sementara semangat juang para pemain muda Indonesia menjadi modal berharga untuk mencapai visi besar sepak bola nasional pada tahun 2031 dan 2045. Dunia kini menanti keputusan FIFA yang akan menentukan bukan hanya nasib Zambia, tetapi juga masa depan integritas sepak bola usia muda global.